cerita rakyat, legenda, mitos, bahkan mitologi yang Indonesia yang berada di sejarah Nusantara jangan pernah kalian lupakan dan jangan pernah kalian hilangkan, karena adat, budaya, bahkan semua tentang sejarah Indonesia itu berada di peradaban yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Fast Entertain di acara terbaru kami, Fast Entertain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bagi teman-teman yang ada di sana, di rumah yang sedang duduk, mungkin yang ada di mobil, mungkin ada yang di rumah pacarnya, mungkin ada dimanapun. Selamat datang kembali ke acara cerita rakyat kita bersama Fast Entertain. Ya kan teman-teman, pasti kan masih penasaran nih, bang gimana sih kemarin itu kisah selanjutnya itu kemarin baru sampai mana ya? Mungkin kalian bertanya nih, sampai sini. Ini cuplikannya. Dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Bumbang Kencana, akhirnya mereka melarikan diri ke arah timur. Karena posisinya gue begini, timur ke sana ya, ke arah timur. Terus melarikan ke arah timur, terus tetapi di tengah perjalanan Bumbang larang kakaknya ini haus teman-teman, kecapean dan haus, dan mungkin bicara seperti ini, Adinda, Kanda sangat haus sekali, karena harus mungkin seperti itu, mungkin saya boleh baik kali ya. Tuh sampai situ, sampai di tengah hutan. Apa yang mereka lakukan di tengah hutan? Jadi begini, sewaktu Bumbang larang dan Bumbang Kencana haus, mereka menemukan sebuah pendil di atas batu. Pendil itu yang menampung air. Pendil itu ibaratnya bahasa sekarang itu kendi. You know kendi, pendil gitu kan ya, buat tempat ari-ari. Nah, kebenaran sekali, pendil itu adalah tempat menaruh ari-ari mereka sewaktu mereka lahir di hutan. Sewaktu Ibunda Suci Larang melahirkan mereka dan menaruh ari-arinya itu di pendil itu. Tetapi diketemukan lagi sama kedua anak ini yang mungkin udah bertahun-tahun akhirnya bisa menampung air. Nah, ketika Bumbang larang ini, kakaknya ini dari kakak Bumbang Kencana ini haus, ibaratnya hawa nafsu hausnya itu sangat-sangat bahasanya menggebu-gebu sekali, akhirnya dia minum ke pendil itu, memasukkan kepalanya. Tetapi dengan ajaibnya pendil itu kepalanya bisa masuk tapi nggak bisa keluar, nyangkut lah bahasa itu, nyangkut. Nah, alih-alih adiknya Bumbang Kencana ini bingung, ketakutan, dan aduh Kanda kenapa seperti itu, mungkin seperti itu. Akhirnya sang adik ini menuntun kakaknya terus berjalan ke arah timur. Nah, di sebelah timur, pas berjalan ke arah timur itu bertemu dengan seorang ketua atau seorang sepuh yang bernama Aki Ganjar. Siapa Aki Ganjar ini? Nah, Aki Ganjar itu sebenarnya seorang orang yang mungkin orang yang sakti, orang yang bisa yang ingin membantu soal dua kakak beradik ini, tapi Ki Ganjar ini tidak bisa menolong. Akhirnya Ki Ganjar ini hanya menitipkan amanah kepada dua anak ini, adik kakak ini, untuk bahasanya untuk jalan ke arah utara. Nah, pas berjalan ke arah utara, mereka bertemu dengan Aki Grahang. Siapa Aki Grahang? Aki Grahang itu seorang pendeta, teman-teman. Jadi titel atau predikatnya itu namanya Pendeta Gunawisesa Wengku Trenggana. Seperti itu. Kalau salah, mohon maaf. Kalau benar ya mungkin ingatan saya masih bagus gitu kan ya. Nah, setelah itu Ki Grahang ini membantu si kakaknya bukan Subang Larang tuh, kakaknya Bumbang Larang. Seperti itu teman. Akhirnya dipecahkanlah pendil itu yang ada di kepalanya menggunakan kujang. Nah, kujang ini sampai sekarang tersimpan di Bumi Alit yang berada di Cipanjalu, yang ada di Panjalu Ciamis sana. Nah, kujang itu masih ada, dan adanya itu di Bumi Alit. Nah, apa itu Bumi Alit? Mungkin nanti Bumi Alit saya jelaskan apa itu Bumi Alit, karena kita tidak menjelaskan tentang Bumi Alitnya. Kita menjelaskan dua anak ini yang ingin bertemu dengan ayahnya. Nah, ketika sudah terlepas, kendi itu tiba-tiba dengan ajaib berubah menjadi, yang satu menjadi selokan, yang satu menjadi kolam. Yang satu dinamakan Pambuangan, yang satu dinamakan Cipambuangan. Zaman dulu tuh seperti itu. Nah, setelah itu si kedua anak ini itu bahasanya bukan tidak ingin menahan perjalanannya untuk ke Majapahit. Akhirnya mereka bahasanya tinggal dulu di padepokannya Ki Grahang ini. Nah, setelah itu Ki Grahang ini
setelah berbulan-bulan atau berminggu-minggu mereka tinggal di sana, akhirnya Ki Gerahang ini punya keperluan lain di luar sana. Nah, ketika Ki Gerahang ingin keluar, Ki Gerahang ini menitipkan amanat kepada mereka berdua, kepada Bumang Larang dan Bumang Lencana. Amanatnya seperti ini: jangan pernah kalian berdua bermain di Cibangbuangan, karena ya mungkin tuh karena ada sesuatu lah, mungkin kata Ki Gerahang ini. Karena Cibangbuangan ini dekat sekali dengan padepokannya Ki Gerahang. Tapi kan bahasanya gini, masa remajanya mereka tuh penasaran dan ingin tahu ada apa sih di sana. Akhirnya mereka berdua datang ke sana, dan tiba-tiba di sana penasaran kan kayak gimana kelanjutannya? Masih penasaran? Jangan kemana-mana, masih ada episode selanjutnya. Nanti saya akan jelaskan apa yang terjadi ya Bumang dan Bumang Lencana di sana. Kita di Pas Entertain, di acara cerita rakyat, legenda, mitos, dan mitologi.